satu-satu. Suara teriakan itu masih memenuhi sebuah ruangan di bagian paling belakang dari mansion yang terletak di Mountain Lotus. Terdengar dari orang-orang yang sedang berteriak seperti yang menanggung rasa sakit yang amat sangat. Teriakannya dibarengi dengan suara bentakan seorang laki-laki, membuat beberapa pengawal yang berbaris di depan pintu tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran untuk terus tidak mengintip di celah pintu yang tidak terlalu rapat. Apa yang sedang terjadi di dalam? Tanya seorang kepada mereka dengan raut wajah penasaran. Entahlah, aku sama sekali tidak bisa melihat apapun, pandanganku terhalang oleh punggung Austin, kata orang yang sedang mengintip ke dalam menjawab pertanyaan salah satu rekannya. Saat itu suara teriakan terhenti dan suasana kini menjadi hening seketika. Austin, bersihkan darah dan obati luka di tangan pengkhianat itu. Setelah itu tutup mulutnya dan ikat dan masukkan ke dalam tahanan bawah tanah. Suruh beberapa anak buahmu untuk mengawasinya. Nanti malam kita akan membawa pengkhianat itu menemui Tuan Berry. Biar dia menentukan apa hukuman yang pantas bagi seorang sampah seperti ini. Seorang laki sambil membersihkan sebilah beladi yang berlumuran darah menyelipkan kembali ke pinggangnya. Baik Tuan Ronald, kata orang yang dipanggil dengan nama Austin itu. Dia lalu memerintahkan anak buahnya yang tadi di luar untuk masuk ke dalam dan menyeret Pero menuju ke sebuah ruangan gelap di bawah tanah. Sore sudah hampir beranjak menuju ke malam ketika sebuah mobil Toyota menghentikan lajunya tepat di depan gerbang sebuah bangunan yang dikenal semua orang di Star Hill sebagai salah satu universitas terbaik di kota itu. Tepat ketika mobil itu berhenti, keluarlah seorang pemuda tampan berpenampilan sangat sederhana. Dia berjalan mutari mobil menuju ke bagian pengemudi. Dengan tersenyum dia pun berkata, "Nona Alin, terima kasih atas tumbangannya. Maaf aku tidak bisa mengajakmu untuk singgah. Ini karena asrama tempatku tinggal semuanya adalah lelaki," kata lelaki itu dengan wajah sedikit menyesal. "Tidak apa-apa Jerry, aku juga tidak berniat untuk singgah. Ini karena aku harus segera kembali. Ada acara keluarga yang harus aku hadiri," kata wanita yang ternyata adalah Alin itu. "Oh ya Jerry, bisakah kau mengetahui informasi kontakmu? Itu pun jika kau tidak keberatan," kata Alin sedikit malu-malu. Jujur saja untuk pertama kalinya baginya mendahului untuk minta nomor telepon dari seorang laki. Biasanya dia bahkan tidak ingin memberikan nomor ponselnya kepada laki yang baru dikenalnya. Namun Jerry ini berbeda, seperti ada suatu kekaguman dalam hati Alin ketika pertama kali bertemu. Apalagi mengetahui betapa misteriusnya laki ini. Jadi dia sendiri tidak tahu alasan yang tepat mengapa dia sangat ingin mengenal Jerry lebih dekat. Jerry menggaruk kepalanya dan tidak gatal, sedikit keraguan tersirat di wajahnya. Tapi setelah berpikir sejenak, akhirnya dia pun bersedia bertukar informasi kontak dengan Alin. Alin tampak sangat bersemangat. "Baiklah Jerry, kita berpisah dulu di sini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali," kata Alin dengan senyum manis. "Oh ya, saat ada waktu kau harus mentraktirku," kata Alin lagi dengan senyum bercanda. Jerry pun mengangguk. "Bagaimana jika minggu sore? Jika kau tidak sibuk, kita bisa keluar sekedar menikmati sesuatu di restoran bahagia." "Ah, jangan di sana. Aku akan mengajakmu makan malam di Mountain Lotus. Tapi ingat, kau yang bayar," kata Alin tertawarnya. "Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di sore minggu ini. Alin, hati-hati mengemudi," kata Jerry memperingatkan. Alin mengangguk. Setelah sedikit berbahasa-basi, mobil yang dikendarai oleh Alin pun melaju perlahan diiringi dengan lambaian tangan dari Jerry. Setelah mobil yang dikendarai oleh Alin menghilang dari pandangan Jerry, Jerry pun mulai berjalan ke arah gerbang kampus. Setelah memberikan anggukan kecil kepada security yang bertugas, Jerry pun langsung masuk dan berjalan menuju ke asrama. "Jerry?" Jerry menghentikan langkahnya ketika satu suara memanggil namanya. Dia segera berbalik dan menemukan bahwa Rina lah yang telah meneriaki namanya. Jerry segera tersenyum dan membalas panggilan Rina. "Iya Rina, ada yang bisa saya bantu?" kata Jerry tersenyum ramah. "Jerry, apakah kau tahu di mana Rico saat ini? Aku tidak menemukan dalam 2 hari ini di perpustakaan. Apakah dia baik-baik saja? Jika dia baik-baik, mengapa dia tidak hadir dalam kegiatan kelompok yang biasa kami adakan di perpustakaan? Bukankah kalian satu kamar? Kau pasti tahu di mana dia saat ini." Mendapat rintitan dari pertanyaan seperti itu yang seperti peluru keluar dari moncong meriam, Jerry pun menarik napas sejenak. "Aku memang satu kamar dengan Rico, tapi pagi sampai siang kami masih bersama. Hanya saja sore ini dia berencana untuk mencari pekerjaan sampingan demi menutupi biaya sehari-harinya. Ini karena ibunya sedang sakit dan dia tidak ingin membebani keluarganya untuk keperluan kesehariannya di sini." "Oh begitu. Oke, jadi terima kasih. Kalau begitu aku tidak akan khawatir lagi."
Sebenarnya Jerry merasa sedikit heran mengapa Rina tiba-tiba sangat memperhatikan Rico. Wajar jika Jerry heran, itu karena dia sangat tahu siapa Rina itu. Dia adalah salah satu dari keempat kembang kampus yang sangat diidolakan oleh para mahasiswa, tak terkecuali Rico. Dan ini adalah sebuah kejutan jika Rina menanyakan soal Rico, apalagi ada ekspresi kekhawatiran terpancar dari sorot mata dari Rina. Rina, aku naik dulu ya. Nanti jika aku bertemu Rico, aku akan menyampaikan padanya bahwa kau mencari dia. Mendengar kata-kata Jerry, Rina sedikit gugup. Tidak perlu Jerry, biarkan saja. Kata Rina sedikit salah tingkah, dia tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Dia hanya mutar badan dan berlalu dari hadapan Jerry. Melihat tingkah Rina yang tidak seperti biasa, Jerry merasa sedikit lucu. Apa mereka berpacaran? Jika tidak, untuk apa Rina begitu mengkhawatirkan Rico? Tapi itu urusan mereka. Asal mereka bahagia sebagai sahabat, aku pasti ikut merasakan kebahagiaannya. Jerry segera tersadar dari lemananya dan segera berjalan menyusuri lorong menuju ke arah kamar di mana dia tinggal. Dia pun segera mengetuk pintu. Siapa di luar? Ini aku, Jerry. Jerry, kau sudah kembali? Dari mana saja kau, Jerry? Mengapa hampir malam baru kembali? Tanya Daniel yang membuka pintu untuk Jerry. Setelah kalian menaiki taksi, aku mencoba mencari tahu lelaki yang membutuhkan kita, tapi aku kehilangan jejak. Kata Jerry berbohong. Sebenarnya Jerry sudah mengetahui siapa orang laki-laki yang membuntuti mereka melalui rekaman CCTV dan telah memerintahkan Tuan Barry untuk mengurusnya. Dia terpaksa berbohong kepada sahabatnya itu tidak lain karena dia tidak ingin menimbulkan prasangka buruk dan rasa kekhawatiran di hati mereka. Ya sudah, kalau begitu biarkan saja. Toh kita juga tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mengapa harus takut? Kata Ryan yang tiba-tiba sudah berdiri di samping Daniel. Jerry hanya mengangguk saja lalu masuk ke kamar untuk beristirahat. Bagaimana dengan Rico? Apakah kalian ada bertemu dengannya atau dia belum kembali? Tanya Jerry kepada kedua sahabatnya. Aku belum melihatnya sore ini. Mungkin dia sudah mendapatkan pekerjaan, jadi dia akan kembali mungkin setelah larut malam. Ya sudah, aku ingin istirahat dulu sebentar. Oh ya Daniel, apa hadiah yang akan kau berikan pada Rindy nanti? Karena aku tidak mampu membeli gelang giok yang harganya hampir 15.000 itu, aku akhirnya memutuskan hadiah boneka padanya. Itu hanya sekitar $500 sesuai dengan kemampuanku. Nah, itu lebih realistis, kata Ryan menggoda Daniel. Kau bayangkan saja Daniel, hanya untuk membuat kesan baik di hati Rindy, kau harus menghabiskan uang dalam jumlah besar. Kau harus tahu diri bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita paksakan, sesuaikan saja dengan kemampuan yang kita miliki. Aku rasa bahwa boneka itu akan lebih masuk akal bagimu untuk diberikan sebagai hadiah kepada Rindy. Kalau dia suka, ya sukalah. Kalau dia tidak suka, maka dia bisa membuangnya. Ya, aku juga merasa lebih baik saat ini. Walaupun bagaimanapun, aku tersadar bahwa tidak harus memaksakan diri. Terkadang yang dilihat adalah keikhlasan kita, bukan dari berapa nilainya suatu hadiah. Kata Daniel dengan optimis. Rindy itu bukan wanita mata duitan, Daniel. Andai kau masih mampu memberikan hadiah gelang giok yang mahal itu, tapi jika dia tahu kau berusaha payah, pasti dia tidak akan senang dan mungkin akan berpikir bahwa hadiah yang kau berikan sebagai ajang pamer di hari ulang tahunnya. Jika sudah begitu, kesempatan yang kau miliki akan semakin tipis. Aku tidak ingin bersaing dengan Herman. Biarkan dia dengan Rindy. Itu jauh lebih baik bagi mereka, kata Daniel sambil membanting tubuhnya ke tempat tidur. Pelan-pelan Daniel. Apa kau mau kaki ranjang ini patah lagi? Kata Jerry memperingatkan. Mendengar itu Daniel hanya tersenyum asal. Dia segera meraba telinganya yang masih sedikit sakit karena dijewer oleh wanita tambun pengawas asrama. Mobil Volvo XC90 melaju dari arah belakang bagian mansion yang berdiri megah bagikan istana kerajaan itu menuju ke arah Mountain Lotus. Di dalam mobil terdapat 3 orang lelaki yang tampak memasang wajah serius. Salah seorang lelaki berusia sekitar 50-an yang tampak seperti ketua dari rombongan itu, mengeluarkan ponsel dari sakunya dan segera menelpon seorang. Tuan Barry, saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju Mountain Lotus. Apakah Anda berada di sana? Kata lelaki setengah bayi itu di telepon. Ronald, aku masih di sini sekarang. Bagaimana dengan pengkhianat itu? Lelaki setengah bayi itu yang ternyata Ronald menjawab pertanyaan dari Tuan Barry. Saat ini Pero ada bersama dengan saya. Lelaki ini sangat alot. Dia lebih rela disiksa daripada memberitahu siapa majikannya. Kita lihat saja dulu. Apakah dia masih tetap merahasiakan siapa orang yang telah mengirimnya sebagai mata-mata?
Jika tetap tidak dapat memberikan keterangan kepada kita, maka selesaikan sehidupnya. Baik Tuan, sebentar lagi kami akan tiba, kata Ronald sambil menatap panggilan itu. Austin, bawa mobil ini menuju ke bagian belakang hotel agar tidak menarik perhatian orang-orang yang berada di sana, perintah Ronald kepada bawahannya. Baik Tuan, jawab Austin dengan singkat, lalu dia pun segera membalikan mobil mengambil jalan memutar menuju ke bagian belakang. Setelah mobil itu berhenti, Austin membuka pintu dan kemudian membukakan pintu untuk Ronald. Dari dalam tampak Ronald keluar sambil menyeret seorang lagi dan maksanya untuk bersikap wajar. Tegakkan badanmu, Vero, atau aku akan membuatmu menjadi orang bongkok selamanya. Vero hanya menatap wajah Ronald dengan ekspresi jijik, sedikit pun dia tidak bergeming. Hal ini membuat Ronald jengkel bukan main. Terdengar suara pukulan diiringi ringisan kesakitan. Tegakkan badanmu, sialan. Jangan bikin kesabaranku habis. Ronald berkata dengan marah. Tidak ada pilihan lagi bagi Vero selain menuruti perintah Ronald. Setelah itu Ronald menyerahkan Vero kepada Austin. Dia segera merapikan jasnya dan mulai berjalan santai memasuki hotel di bagian belakang. Setelah Ronald bertemu dengan beberapa orang berpakaian serba hitam, salah seorang dari mereka kemudian mengantarkan ketiga orang itu menuju ke ruangan presiden. Dia pun kemudian mengetuk pintu. Masuk. Tidak lama setelah itu pintu terbuka dan dari luar masuk 3 orang laki. Presiden Barry, aku datang menemui Anda dan membawa pengkhianat itu bersamaku, kata Ronald setelah dia masuk di ruangan itu. Ternyata ini pengkhianat itu. Aku tidak tahu nyari apa yang kau miliki sehingga kau berani memasuki kandang harimau. Kau benar-benar telah hidup rupanya. Tuan Barry menyeringai dengan serengian yang luar biasa membunuh. Sekarang katakan padaku siapa yang telah mengirimmu kemari. Mungkin aku akan berikan hukuman yang ringan padamu, katanya sambil mancing reaksi dari Vero. Bunuh saja aku, Tuan. Aku lebih baik mati daripada harus membongkar identitas majikanku kepada kalian, kata Vero sambil membuang ludah ke lantai. Kurang ajar. Apa menurutmu aku akan semudah itu mencabut nyawa busukmu? Kau salah, Vero. Aku bahkan tidak ingin membunuhmu. Tapi kau harus ingat, kau akan hidup dalam siksaan, bahkan mati lebih baik daripada terus hidup. Bunuh aku, bangsat. Kau kira aku takut dengan ancamanmu, ha? Hei, kalian para anjing-anjing Smith. Kalian salah besar jika mengira aku takut dengan ancaman kalian. Jauh sebelum aku menerima tugas ini, aku bahkan telah memikirkan resiko terburuk yang aku terima. Kalian berpikir aku takut hanya dengan gertakan sambal kalian? Hah, kau salah. Percayalah bahwa sebentar lagi tuan mudamu itu akan menjadi bangkai tanpa nyawa setelah majikanku menemukannya. Vero berkata dengan senyuman mengejek. Sialan, kau benar-benar keras kepala. Baiklah kalau begitu. Ingat, Vero, jangan salahkan aku jika tidak memberimu sebuah pilihan. Tuan Barry kemudian menggertakkan giginya. Austin, cabut kuku bangsat itu. Aku ingin menikmati suara ceritanya. Baik, Tuan. Austin pun segera mengeluarkan sesuatu dari saku pakaiannya. Dan tidak lama kemudian terdengar suara teriakan kesakitan dari Vero. Bunuh saja aku sekalian. Austin, kau benar-benar sialan. Bunuh aku, bangsat. Vero, apa susahnya bagimu untuk mengakui siapa yang telah mengirimmu untuk memata-matai kami? Aku tidak bisa. Kalau aku mengatakan kepada kalian, maka istri dan anakku akan dalam bahaya. Setidaknya jika aku mati, mereka akan menjamin kehidupan anak dan istriku. Maka dari itu aku mohon, bunuh saja aku sekarang. Mendengar semua yang dikatakan oleh Vero, Tuan Barry dan Ronald hanya saling pandang. Austin, panggil orang-orangku di luar dan bawa Vero itu ke ruang tahanan. Ingat, perlakukan dia dengan baik. Walau bagaimanapun aku masih penasaran siapa orang yang telah mengirimnya ke sini. Perintah Tuan Barry, dan mendengar perintah itu Austin bergegas memanggil orang-orang yang berada di luar ruangan untuk masuk dan membawa Vero ke ruang tahanan rahasia.